2400 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 275 PS dengan torsi sebesar 350 Nm. Subaru WRX selalu memiliki wajah yang intimidatif dan itu ngikut sampai ke generasi terbaru ini. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Subaru WRX Sedan. Nah, mobil ini di Indonesia itu memiliki beberapa kompetitor, tapi salah satunya bisa kita bilang adalah Honda Civic Type R yang FL5. Memang secara tenaga Type R itu lebih besar dan dia menggunakan konfigurasi front wheel drive. Beda dengan ini, on paper memang tenaganya sedikit lebih kecil, tapi dia memiliki konfigurasi all wheel drive alias symmetrical all wheel drive punya Subaru. Gitu Sobat Setir. Nah, kira-kira bagaimana keseruannya? Pada video kali ini kita akan bahas bagian interior dan eksteriornya. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah, membahas dari bagian eksteriornya, kita mulai dari bagian depan dulu nih Sobat Setir. Subaru WRX selalu memiliki wajah yang intimidatif dan itu ngikut sampai ke generasi terbaru ini. Kalau kita lihat, dia memiliki lampu dengan desain C-shape alias untuk di RL-nya ini seolah-olah seperti huruf C. Nah, di dalam terdapat satu buah proyektor LED yang terangnya bukan main untuk lampu jauh, lampu dekat, dan dia udah pintar lampunya Sobat Setir. Jadi dia bisa ngedetect kalau misalkan di depan kosong, maka dia akan otomatis menyalakan high beam-nya gitu ya. Nice banget. Nggak hanya itu aja, ciri khas sebuah mobil ber-DNA rally adalah dia juga memiliki sebuah fog lamp. Fog lamp-nya juga sudah LED. Jadi untuk keterangannya bukan main Sobat Setir, dapat menyinari kegelapan di malam hari. Keren ya. Dan yang menjadi sebuah icon desainnya adalah dia memiliki sebuah hood scoop di bagian atas. Hood scoop ini fungsinya untuk memberikan pasokan udara lebih ke bagian mesin. Selain itu juga bisa membantu untuk mendinginkan mesinnya. Dan yang paling penting, stylenya rally banget. Di bagian depan terdapat sebuah grill yang desainnya tidak terlalu besar ukurannya, namun memiliki lubang-lubang yang aktif untuk memberikan pendinginan ke bagian mobilnya. Nah, kalau kita lihat secara desain, WRX Sedan ini menggunakan banyak banget cladding-cladding plastik berwarna hitam, baik di bagian bumper depan, di bagian samping, hingga bagian belakang. Banyak yang nggak suka, banyak yang suka juga. Kalau gue tim, yang penting ada fungsinya aja Sobat Setir, seperti itu. Sekarang kita bergeser ke bagian samping. Yuk. Nah, bergeser ke bagian samping kelihatan ya bahwa mobil ini tuh memiliki dimensi yang pas banget untuk kita pakai harian ataupun kita sesekali menggunakan untuk aktivitas high performance-nya Sobat Setir. Mobil ini memiliki panjang di 4.670 mm dengan lebar di 1.825 mm dan wheelbase-nya di 2.675 mm. Nah, untuk ground clearance-nya di 135 mm. Dan seperti yang gue bilang, di bagian samping ini banyak banget cladding-cladding plastik yang nyambung dari bumper depan hingga ke bumper belakang. Contohnya di bagian fender ini ada, dan kerennya dia bahkan punya lubang-lubang seperti ini Sobat Setir. Nah, kalau dalam keadaan bersih sih memang dia sedikit terlihat rada kayak rada kurang nyambung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam keadaan kotor seperti ini, dia cukup kelihatan jadi DNA rally gitu ya. Nice banget, claddingnya nyambung hingga ke bagian bawah, terus di bagian pintu dan ke bagian belakang Sobat Setir. Nice banget. Selebihnya mobilnya plain aja, nggak banyak gimmick-gimmick yang gimana-gimana. Yang pasti fungsinya tetap dapat Sobat Setir. Nah, ngebahas mengenai velgnya, dia menggunakan velg dual tone berwarna silver dan padukan dengan warna abu-abu. Ukurannya juga cukup besar, di ring 18 dibalut dengan ban berukuran 245 40 ring 18 Sobat Setir. Gitu. Keren ya. Kelihatan gagah dan maco gitu mobilnya. Mantap. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian belakang. Ya, bergeser ke bagian belakang. Di bagian belakang ini juga dia sangat-sangat terlihat sporty. Di bagian lampunya dia senada dengan desain bagian lampu depannya alias si C-shape-nya itu Sobat Setir. Lampunya di belakang sudah menggunakan LED, jadi untuk penerangannya tentunya optimal. Dan dia memiliki aksen plastik yang nyambung antara lampu nyebrang gitu ya. Jadi kelihatannya manis banget. Dan di tengah-tengah ini ada logo Subaru. Di atas bagian pintu bagasinya terdapat kayak ada add-on spoiler yang ukurannya kecil, tapi menurut gue cukup memberikan kesan sportinya tersendiri. Di sini ada logo WRX TS Subaru Symmetrical All-Wheel Drive. Balik lagi menekankan bahwa ini adalah sebuah mobil Subaru yang serius banget karena menggunakan Symmetrical All-Wheel Drive. Bergeser ke bagian bawah, bumpernya juga sama, cladding hitam full. Di sini ada reflektor juga dan seolah-olah ini kayak kanard-kanard gitu ya, kelihatan sporty banget. Knalpotnya 4 exhaust, jadi
Tentunya selain untuk performanya, untuk looks-nya juga nggak main-main. Lucunya dia memiliki sensor parkir yang posisinya lumayan tinggi nih sobat setir tuh, di atas gitu ya. Dan balik lagi, memang kalau dia kelihatan clean itu kelihatannya cukup quirky dengan cladding-cladding plastik hitam gini, tapi kalau kotor kayak gini, DNA rally-nya tuh makin mencolok lagi gitu sobat setir. Jadi tematik gitu ya. Nice. Oke, sekarang kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Nah, kalau kita intip bagian engine bay-nya, dia memang tidak begitu terlihat rapih sobat setir. Mengingat ini adalah sebuah mobil performance yang siap untuk dioprek gitu ya. Tapi menurut gue ini udah cukup oke. Engine bay-nya nggak begitu gede, nggak begitu panjang lebih tepatnya, tapi dia cukup lebar ya engine bay-nya, karena emang ini menggunakan mesin boxer engine. Nah, mesinnya sendiri ini 4 silinder 2400 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 275 PS dengan torsi sebesar 350 Nm. Dan tadi ketika kita di luar, kita lihat dia memiliki sebuah air scoop gitu ya di bagian kap mesinnya. Nah, ini terbuka terus nyambung ke bagian intercooler atau pendingin ini sobat setir. Jadi memang dia karena konfigurasinya boxer, maka dia memiliki pendingin tuh bagian atas gitu. Dan ya, kalau kita lihat dia cukup berotot di sini ya, di bagian mesinnya cukup raw banget kelihatannya. Menurut gue sih ini nice banget dan rasanya kayak ngajak, ayo dong cobain gua. Ntar ya di video kedua kita cobain dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yuk. Nah, masuk ke bagian dalam, kita mulai dulu dari row keduanya sobat setir. Jadi di depan ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua di 170 cm. Gua nyetir sedikit rada mundur dikit sobat setir. Di bagian belakang ini gua mendapatkan legroom sekitar kurang lebihnya 4, 5, 6, 7 jari dengan headroom di, nah headroom ini lumayan sempit nih sobat setir, mungkin di sekitar ya 1 jari setengahan gitu ya untuk headroomnya. Tapi surprisingly itu nggak berasa sempit, walaupun emang secara angka headroomnya tuh lumayan cuma 1,5 jari gitu. Nah, yang gue suka duduk di belakang ini adalah pertama, dia tuh posisi duduknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi berkendara di depan. Jadi kita nggak terasa sempit, kita masih bisa ngelihat secara luas sobat setir. Selain itu, pahanya memang nggak begitu menyangga dengan baik, tapi kaki kita tuh bisa masuk ke bagian bawah jok. Padahal ini udah posisi berkendara yang paling rendah yang bisa dimiliki oleh mobil ini gitu. Tapi kaki kita masih bisa masuk. Selain itu, gue suka recline angle-nya. Recline angle-nya ini lumayan rebah dan bentuk joknya tuh lumayan kayak begini gitu ya. Jadi memeluk badan kita dengan sangat baik. Jadi bisa dibilang perjalanan jarak jauh di dalam Subaru WRX ini, gue rasa nggak akan bikin nggak nyaman sih, alias tetap akan nyaman-nyaman aja gitu. Nice banget. Kemudian di belakang ini kita mendapatkan jok bahan leather yang dipadukan dengan sweat seperti ini. Di bagian tengah terdapat 2 buah ventilasi AC dengan 2 buah charging port USB Type A juga. Kemudian dia juga udah memiliki sebuah armrest di sini dengan 2 buah cup holder, dan dia juga sudah memiliki Isofix joknya. Jadi untuk bawa baby seat akan lebih safety lagi. Kita harus ingat Subaru itu fokusnya selain di rasa berkendara sporty juga di bagian safety-nya. Jadi safety itu nggak pernah main-main di dalam sebuah Subaru. Keren banget. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke bagian row pertama. Ya. Nah, pindah ke bagian depan. Di bagian depan ini rasanya kokpitnya cukup sporty sobat setir. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa dashboard Subaru ini bisa dibilang mirip-mirip antar model-modelnya. Yang paling bikin mirip sebenarnya adalah head unit di bagian tengah yang dia bentuknya tidak horizontal tapi vertikal sobat setir. Sekarang kita nyalain dulu kali ya. Oke, yes, udah nyala. Oke, kemudian berlanjut. Tadi kita udah bahas desainnya. Untuk bahannya dia juga menggunakan soft touch dan paduan leather seperti ini dengan stitching berwarna merah sobat setir. Di bagian tengah terdapat sebuah head unit yang ukurannya cukup besar, dan head unit ini bentuknya vertikal seperti ini. Dan kalau kita intip di atas ini dia ada persentase akselerasi kita. Di tengah ada oil temperature, ada water temperature juga, dan menariknya itu bisa digeser ya. Tuh, dia bisa audio, bisa display gadgets kayak gini. Dan untuk aplikasi-aplikasi ya ini ada beberapa yang menarik. Ada map, radio, media, phone, apps, car info, settings, bisa add shortcut juga, bisa masuk ke car settings juga. Dan di sini ada navigation settings gitu. Jadi dia juga sudah support connectivity Apple CarPlay, Android Auto via kabel juga sobat setir. Dan di bagian bawah sini terdapat shortcut. Jadi ada shortcut ke home, ke profiles, driver profiles, dan ada juga ke settingan mobilnya. Nah, kalau masuk sini kita masuk ke vehicle control. Di sini ada drive mode select-nya. Kayak yang gue bilang, dia ada beberapa, ada comfort, normal, sport, sport plus, dan individual. Menarik ya, di individual kita bisa mengatur secara individu baik power unitnya, steeringnya, suspension, all wheel drive, eyesight, dan climate controlnya gitu. Di
Ini juga ada driving assistance kayak gini, ada tuh juga cukup lengkap, nanti kita bahas ketika kita coba mobilnya gitu ya. Dan kalau turun lagi ke bawah, di sini ada pengaturan AC, kita bisa mengatur suhu, arah semburan, kemudian pengaturan AC lainnya. Dan nggak hanya di sini aja, karena di bagian kanan kiri ini juga ada shortcut tuh kayak gini untuk naik turunin suhu AC, temperaturnya, volume, tune, dan lain-lain. Hazardnya ada di bagian atas ini. Menarik ya. Di bagian bawahnya terdapat sebuah penyimpanan terbuka dengan charging port lagi Type A gitu ya, karena mungkin saat mobil ini keluar Type A itu masih menjadi idaman, masih banyak yang pakai gitu ya. Kemudian turun lagi ke bagian tengah, di sini ada shifter untuk transmisi CVT-nya, dan untuk handbrake-nya dia udah elektris. Di sini terdapat 2 buah cup holder. Nah, pindah ke bagian instrumen cluster. Mobil ini memiliki instrumen cluster, dia itu analog kanan dan kiri, di bagian kiri untuk RPM, di bagian kanan untuk speedometernya. Nah, di bagian bulatan dari RPM, di situ juga ada untuk temperatur mesin, sedangkan di bagian bulatan untuk speedometer, di situ juga ada sisa bahan bakar kita. Di bagian tengah ini kita bisa gonta-ganti. Ini sekarang kita lagi pakai boost meter displaynya. Kemudian ada average consumption juga. Kemudian di situ ada range juga, ada timer untuk mesin nyala, mesin mati juga, dan kompas juga, untuk audio juga ada, nih audio playing dan lain-lain. Jadi bisa dibilang untuk opsi di instrumen clusternya ini cukup lengkap sobat setir. Di luar itu, di bagian bawah dari display tersebut, di bagian tengah itu terdapat speedometer yang digitalnya, dan di bagian bawah itu untuk info-info lainnya. Nice banget ya. Dan untuk steering wheelnya ini dipegangnya enak. Dia ada 2 buah sisi. Di sisi kiri ini untuk audio, di sisi kanan untuk Subaru EyeSight-nya, dan di bagian bawah sini terdapat pengaturan untuk si instrumen clusternya sobat setir. Ya, di dalam sini rasanya sporty banget. Kenapa? Karena interiornya didominasi oleh warna hitam, baik di bagian joknya dan di bagian roof liningnya juga dia berwarna hitam. Jadi kesan sportnya tuh kuat banget di dalam sini sobat setir. Gitu. Nice banget ya. Dan nggak hanya hitam aja sebenarnya, karena ada perpaduan warna merah dari red stitchingnya di mana-mana, di bagian steering wheel, di bagian shifter, di bagian jok, di bagian center console, di bagian door trim juga. Jadi ya emang kesan sportnya sih kental banget ya di Subaru WRX ini. Tapi kira-kira gimana impresi berkendaranya? Jangan lupa, lagi-lagi gue ingetin, nyalakan loncengnya karena akan ada di video yang terpisah. Oke sobat setir, sekian video kali ini. Untuk impresi berkendara dari mobil ini akan ada di video yang terpisah. Makanya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Mobil ini bisa dibilang cocok untuk kalian yang suka berkendara dengan seru, suka berkendara dengan tantangan, dan suka mobil yang handlingnya oke banget. Selain itu, dari desain dan teknologi yang dimiliki mobil ini juga cukup terkini. Jadi untuk kalian yang suka teknologi, gua rasa akan cocok sama mobil ini sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Nah, untuk kalian yang lagi mau cari mobil bekas harga cerdas atau cari informasi terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Oke, kalau gitu gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sangat-sangat fun, apalagi ketika kita ingin melakukan manuver-manuver kecil, misalkan di jalanan yang cukup sempit. Sasisnya tuh berasa rigid sobat setir, tapi memang ketika kita sedang melewati polisi tidur misalkan, dia tuh memiliki ayunan yang terasa nyaman, jadi nggak yang kaku banget.